apa yang sudah kita kerjakan sampai hari ini, kita berharap ketika kita bikin konser ini akan menjadi satu hal yang dikenal, menjadi legacy untuk banyak orang, menjadi legacy untuk diri kita sendiri juga. Karena buat kita 23 tahun bareng-bareng itu gak gampang. Karena banyak sekali mungkin band-band yang baru 2 tahun 3 tahun personilnya ada yang keluar ataupun misalnya ya baru berganti profesi, tapi alhamdulillah masih sampai hari ini masih ada di jalur yang malah semakin jelas kita mau kemana gitu arahnya. Oke, ditahan dulu ya Pak, karena itu salah satu menu utama kita juga. Ya, ini sebuah konsep yang menarik tadi yang dibocorin sama kalau langsung ke Masif ya, bahwa Harmony for Tomorrow ini akan terasa sangat spesial. Tapi itu lebih baik kamu menjelaskannya langsung Marco kali ya. Silakan Marco, tadi sudah sedikit dikasih bocoran ya, bakal ada sesuatu yang spesial juga dari The Massive. Nah, apakah sekarang dari promotor sendiri, Bung Marco bakal membuat apa untuk konser Harmony for Tomorrow ini di kota-kota gitu ya? Ya, terima kasih. Memang yang tadi Bang Tia juga bilang, memang The Massive pun juga udah sekian lama dan udah sangat spesial ya, bisa berada dengan formasi seperti kayak gini sudah 23 tahun. Itu lumayan luar biasa. Nah, dengan ini pun juga dari sini kita sebenarnya lihat kalau harmoninya itu sangat kuat. Nah, dan dari sini pun sebenarnya kita berpikir sama-sama juga di awal kita mulai persiapan event ini, kita berpikir kenapa kita nggak lanjuti harmoninya mereka dengan poin-poin yang lebih berharmoni lagi. Karena maksudnya di sini, di acara ini atau di tour ini sebenarnya kita mau memberi sebuah message kepada penonton-penonton atau tamu-tamu yang datang, tapi sebenarnya juga untuk keseluruhan. Nah, harmoninya itu sebenarnya yang mau diangkat. Nah, di mana kita sebenarnya mau angkat harmoninya itu lewat 5Ps. 5P? Ya, oke. 5P ya? 5P. Apa aja itu? Nah, jadi di Harmony for Tomorrow Tour ini kita akan ada 5 pilar: people, prosperity, planet, peace, dan partnership. Nah, 5 pilar ini atau 5 P's ini yang kita mau highlight dalam konser tersebut. Dan ya, ini kita akan mengimplementasikan semuanya dalam salah satu konser gitu. Dalam satu paket? Dalam satu paket. Oke, di setiap daerah ya? Akan ada ini semua ya? Ya. Oke. Ini pun juga jadi dorongan buat kita, kenapa kita akan tour juga. Karena kalau misalnya kita cuma di satu kota aja ya, Indonesia kan jauh lebih besar. Iya. Nah, jadi dari situ kita mungkin schedule aja dulu ya, kita ke Medan dulu di 11 April. Oke. Setelah itu kita ke Bandung di 25 April. Oke. Setelah itu kita loncat ke Makassar di 9 Mei dan kota terakhir Surabaya di 23 Mei 2026. Oke. Iya. Terus kira-kira pilar-pilar tadi itu bisa dijabarkan sedikit, mungkin salah satunya people ya. People tuh maksudnya berkaitan dengan Harmony for Tomorrow konser ini apa? Ya, jadi untuk pilar people seperti tadi juga bilang, kita kan mau men-highlight. Nah, men-highlight people. People itu sebenarnya kalau kita lihat dari sini itu kita cari equality-nya, kesempatan yang rata untuk semuanya. Nah, dari sini, tapi kita juga mau memberi kepada orang-orang inspirasi gitu. Nah, makanya dari people kita berpikir untuk membuat talent hunt yang sebenarnya sudah berjalan juga. Oke. Nah, talent hunt ini dia itu nanti akan di sini kita cari dua band yang nanti bisa manggung dengan teman-teman yang termasuk pada hari-harinya.
di setiap kota. Di setiap kota, berarti band lokalnya ya? Band lokalnya. Oh, oke. Ya. Jadi as an opening band, ya kita cari dua band lokal lah ya. Gitu. Nah dengan ini kita berharap supaya band-band yang ada di tempat itu pun juga bisa dapat kesempatan yang itu untuk mereka juga bisa ya naik dan mudah-mudahan bisa seperti Mas itu juga. Iya, bisa naikin level, bisa nambah experience ya. Benar. Nah itu mungkin kalau talent hanya aku harus cerita sedikit tentang mekanismenya. Mekanismenya kita udah jalan. Pertama itu kita audisi by video. Ini sudah berlangsung 2 bulan yang lalu ya kalau tidak salah. Nah itu kita per kota, kita announce dan sangat banyak band yang kirim videonya juga audisi. Antusiasnya lumayan besar ya? Sangat besar. Karena ya kesempatannya itu ya. Jadi setelah kita udah terima audisi video itu band-bandnya itu dikurasi sama teman-teman donasi. Ya, jadi dari situ kita cari 10 band terbesar. Nah dari 10 band terbesar itu kita lanjut lagi ke step yang cari 5 besarnya. Nah 5 besarnya itu dipilih sama netizen. Jadi setiap band yang terpilih itu, 10 band yang terpilih itu, dia itu dapat kesempatan untuk mempromokan diri di lewat sosial media. Nah dari situ kita cek dia lagi like-nya yang terbanyak, engagement yang terbanyak. Nah dari situ itu kita pilih 5 yang terbanyak, yang terbaik Nah dari 5 yang terbaik itu, panjang ya dari 5 yang terbaik itu kita akan ada live showcase. Dan live showcase itu antara 5 band itu, nah di situ itu nanti di tempat di venue di kotanya sendiri. Dan di situ nanti akan ada juri pun juga yang ikut. Dan di situ benar-benar kita cari 2 yang terbaik yang nanti akan tampil di hari hanya di kotanya sendiri. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini bagus sekali ya, karena bisa melibatkan musisi-musisi lokal juga ya. Ini cukup jarang karena rata-rata yang bawanya dari Jakarta ya. Tapi ini alhamdulillah mau melibatkan band-band yang mungkin belum punya nama pasti ya, orang talent gitu ya. Ada lagi mau sampaikan? Mungkin boleh lanjutkan terus. Karena di talent nanti di mana kita cari 2 besar ini, nanti akan ada juri juga dari Soundfest. Karena nanti pun juga ntar ada yang pemenang dan dia itu dapat ya keringan khusus dari Soundfest. Iya, lanjut ya tuh. Itu maksudnya gimana tuh? Karena di treatment sama Soundfest tuh pemenangnya. Di treatmentnya biasa kita WA aja. Kita terbaik. Nah jadi Soundfest ini kan sebenarnya kita ibaratnya kita dari musisi, kita bikin industri musik ini bisa lebih berkenan untuk musiknya sendiri, karena selama ini yang selalu kita lihat industri musik tuh emang masih selalu kita merasa masih selalu di belakangi lah, karena dari sisi industrinya banyak yang ngerasa gua main musik nggak dapat apa-apa nih, terus gua main musik kayaknya susah banget, gua harus kesini buat rilis aja kayaknya ribet banget gitu. Nah Soundfest ini sebenarnya hanya memberikan step awal, mempermudah step awal dari sisi musisi untuk mencoba untuk masuk ke industri yang udah ada. Nah makanya Soundfest ini kita bikinnya lebih ke digital aggregator, di mana mereka akan lebih mudah untuk merilis musiknya sendiri, materinya mereka sendiri, katalog mereka sendiri, karyanya mereka sendiri. Tapi mereka nggak perlu ribet untuk kayaknya harus kalau mau rilis musik nih harus pakai label. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Yang penting intinya buat musisi dimanapun yang mempunyai karya dan mereka bisa berkarya, mereka bisa meriliskan dan ibaratnya
memonetize karyanya sendiri. Nah makanya kita bikinlah Soundfresh.id. Nah di Soundfresh.id ini kita mau mencoba support untuk The Massive Harmony for Tomorrow Tour ini. Kita bikin talent hunt, dimana talent hunt ini dari online yang udah dipilih sama The Massive diambil 10. Dari 10 kita ambil lagi 5, tapi itu 5 itu kurasi by likes, comment, dan engagement. Nah habis itu baru dari 5 kedua yang kita pilih untuk menjadi openingnya The Massive itu akan dipilih lewat offline, dimana kita akan bikin showcase di kotanya masing-masing. Nah